Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafzidan dari kelas 2 SIB Politeknik Kotek Riau. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa saja yang telah saya ubah dari proyek sebelumnya dan juga ada beberapa perintah yang saya jalankan. Nah, untuk saat ini saya akan mulai untuk melakukan hosting dari proyek saya tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan nanti bagaimana dalam bentuk yang sudah di-hosting dan juga nanti saya akan menampilkan codingan-codingan eh, yang telah saya buat. Nah, jadi di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan CRUD antara dua relasi tabel. Nah, yang kedua yaitu menampilkan buat apa seeder untuk user pertama dan juga untuk mengisi dua tabel yang seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berelasi. Terus yang ketiga saya akan menampilkan proses git push di lokal, git pull dan juga seeding di server always data. Nah, untuk pertama-tama ini saya akan menjelaskan sedikit CRUD yang ada di antara dua relasi tabel. Jadi CRUD di antara dua relasi tabel ini contohnya seperti ini. Eh, jadi kan sebelumnya kan saya sudah membuat tabel produk. Nah, di tabel produk ini terdapat foreign key yang namanya itu adalah UMKM ID. Jadi, ketika saya misalnya membuat eh mohon maaf sebelumnya karena sebelumnya saya sudah membuat tabel produk. Nah, sekarang kan saya membuat tabel CRUD dari UMKM. Jadi di sini ada juga namanya itu pemilik warga ID itu sebagai foreign key-nya. Nah, jadi ketika saya ingin membuat UMKM, ingin menambahkan nama UMKM-nya, jadi di sini saat nanti saya ingin menambahkan nama UMKM, pasti terlebih dahulu akan pilih siapa pemilik dari UMKM tersebut. Nah, jadi untuk kita bisa memanggil seperti nanti saya lebih jelasnya saya tampilkan di halaman webnya. Jadi nanti kita tinggal tekan pilih, terus nanti situ tertampil nama-nama pemilik UMKM-nya yang ingin mendaftarkan UMKM-nya. Nah, terus sama juga dengan produk. Ketika ingin menambahkan produk, nanti eh, produk ini harus tahu ini dari UMKM mana. Makanya ada UMKM ID sebagai foreign key-nya. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana nanti saya menjelaskannya tuh di halaman webnya nanti. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana caranya bekerja masih secara transparan, belum lebih jelasnya. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan saat proyek tersebut saya tampilkan. Baik, di sini saya akan menampilkan pertama yaitu codingan dari CRUD di tabel UMKM. Nah, ini adalah contoh, bukan contoh, lebih tepatnya adalah CRUD yang telah saya buat, yaitu tabel baru atau tabel CRUD yang baru saya buat. Sebelumnya karena saya sudah membuat produk, user, warga. Nah, di sini saya menambahkannya itu adalah tabel UMKM. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah codingan yang digunakan untuk membuat di bagian create blade PHP-nya dari tabel UMKM. Sama seperti tampilan-tampilan untuk yang lainnya seperti tampilan user, warga, dan juga produk. Itu sama seperti ini. Yang beda itu nanti dalam pemanggilannya saja. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, ini eh, adalah tampilan codingannya kira-kira seperti ini. Terus ini untuk di bagian editnya. Nah, ini kan ada bagian namanya pemilik warga ID. Jadi pemilik warga ID ini, jadi ini ada juga namanya pilih pemilik. Jadi nanti ketika kita ingin menambahkan UMKM, kita akan pencet di sini, pilih pemilik. Jadi siapa pemilik dari UMKM tersebut? Nah, kira-kira begitu. Sama tadi dekat di bagian gripnya ada juga.
pemilik warga ID. Ini saya akan tampilkan beberapa codingan-codingannya. Terus ini untuk di bagian indeksnya. Ini untuk di bagian indeksnya akan menampilkan data yang sudah disimpan dari yang sudah diinputkan sebelumnya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya tampilkan dari codingan untuk tabel UMKM. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan seeder dari yang telah saya buat. First user ada dua seeder yaitu first user, satu lagi sama UMKM. Nah, ini adalah tampilan dari seeder sesuai dengan tadi perintah yang ada di modul disuruh untuk membuat seeder dari dua tabel yang berrelasi. Nah, pertama-tama di sini ada nama itu seeder dari create first user. Jadi di sini saya mengikuti contoh dari modul dengan menggunakan user. User di sini sudah saya import juga sebelumnya. Terus ini name karena saya mendapatkan guest, saya buat di sini guest. Terus emailnya, terus ini hashnya juga diimport. Ya, kira-kira cuman kalau untuk di create first user cuman segini. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian create UMKM dummy. Nah, ini nih berbeda sama yang create first user. Kalau yang di bagian create UMKM dummy ini, di sini saya menggunakan Faker. Jadi, nah ID ini untuk karena memakai data Indonesia, makanya dibuat ID. Ketika misalnya kita ganti, contohnya kodenya AR itu Arab kan, nah, maka nanti akan masuk ke data-data yang ada di Arab Saudi. Kira-kira begitu. Terus ini saya juga sudah menginputkan DB juga sebelumnya dan juga Faker. Di sini menggunakan Faker Factory. Kira-kira ini tampilan dari grid UMKM dummy-nya. Selanjutnya, oh iya, nanti saya akan menampilkan data lebih lengkapnya tuh di akhir setelah saya menjelaskan semuanya. Saya akan menampilkan nanti eh, tadi itu saya menampilkan yang pertama itu CRUD, terus akan menampilkan data yang sudah dibuat oleh seeder ini. Selanjutnya ini adalah create orgadaminya. Ini untuk bagian create orgadaminya. Nah, di sini kenapa ada range 1 sampai 50? Nah, ketika kita meletak range 1 sampai 50, maka nanti data warga tersebut akan dibuat dalam range 1 hingga 50. Tapi ketika kita membuat range 1 sampai 2, maka akan membuat datanya cuma 2. Jadi ini nih sebagai kayak berapa banyak data yang kita inginkan. Karena di sini saya menginputkan datanya 50, maka nanti data yang tampil itu adalah 50. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari seedernya. Baik, jadi di sini saya akan masuk ke perintah ketiganya, itu ada git push, git pull, dan juga eh, oh ya, untuk git pull-nya itu berada di always data. Nah, pertama tuh saya akan git push dari VS Code terlebih dahulu. Kita git add. Min L membuat bundle CRUD dan D unsur M, dan juga membuat seeder dari tabel yang relasi. Kita git commit. Nah, selanjutnya saya akan kembali melakukan git push.
Oke, terus saya ketikkan lagi git status. Nah, ini adalah tampilan atau hasil dari yang baru saya git pushkan, membuat tabel CRUD UMKM dan juga membuat seeder dari tabel relasi. Jadi di sini git push sudah berhasil. Jadi selanjutnya akan saya lakukan git pull dari terminal arus datanya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam terminal arus datanya. Di sini saya akan memasukkan loginnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah berhasil login. Jadi selanjutnya saya akan melakukan eh, cing directory terlebih dahulu. Nah, baik, jadi di sini saya akan di clone dulu, enter, git clone. Mungkin di sini mungkin di sini ada terjadi kesalahan, namun saya bingung bagaimana untuk melakukan git pull-nya. Sepertinya saya akan langsung masuk ke, oh iya, karena di sini saya sudah berhasil melakukan hostingnya, jadi saya menampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menampilkan ketika webnya ini sudah di-hosting. Di sini sudah terlihat bagaimana saya mengaksesnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan yang sudah saya buat tabel CRUD-nya. Baik, jadi di sini saya akan menampilkan CRUD yang telah saya buat. eh, bar- Baik, di sini saya akan menampilkan CRUD tabel baru, yaitu ada di sini tabel UMKM. Nah, jadi untuk cara kerjanya seperti ini. Ini kan tabel UMKM yang baru saya buat kan. Nah, oh ya, di sini jadi saya sudah melakukan seeder di tabel UMKM-nya. Nah, di sini terdapat ada banyak anggota, ada banyak data, yaitu ada 30 di sini untuk UMKM-nya. Untuk produknya di sini ada banyak juga, ada 50. Nah, jadi cara kerja untuk di tabel UMKM ini seperti ini. Misalnya di sini saya ingin menambahkan UMKM baru. Nah, di sini saya tambahkan. Nah, di sini saya akan mengetikkan nama usahanya. Misalnya di sini ada susu gepuk. Nah, di sini saya akan memilih siapa nama pemilik dari UMKM tersebut. Jadi di sini kan karena untuk warga itu sudah dimasukkan datanya. Jadi untuk mengisi form ini sebelumnya kita harus mengisi di tabel warganya dulu baru kita bisa mengisi ke UMKM-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan pemilihnya ada misalnya Samia. Nah, terus saya masukkan alamatnya Jalan Paus. Terus RT-nya 5, 4. Misalnya di sini makan makanan aja. Makanan sehat. Nah, kira-kira mungkin seperti itu bagaimana cara kerja dari tabel UMKM-nya. Di sini sudah tersave juga. Nah, ini Susu Gepuk, Samia Aryani, Jalan Paus. Nah, untuk tabel produk tuh mungkin sama juga. Jadi tabel produk tuh cara kerjanya hampir sama dengan tabel UMKM. Jadi sebelum kita menambahkan data produk, jadi sini saya harus memilih dulu, memilih UMKM apa yang harus UMKM-nya
UMKM-nya itu apa dari produk tersebut. Misal di sini saya memilih UMKM-nya itu ada PD Prabowo misalnya. Nah, masukkan nama produknya itu apa? Misalnya maka MBG. Terus jenis produk itu adalah makanan. Udah sedikit produk makanan sehat. Jadi buat harganya berapa, terus buat stoknya ada berapa banyak, dan juga pilih statusnya itu masih aktif. Nah, jadi karena kenapa bisa begini untuk cara kerjanya? Karena ini ada dua tabel yang saling berrelasi. Jadi di tabel produk ini dia memanggil UMKM ID, makanya kita di sini bisa memilih UMKM-nya. Sedangkan sedangkan di UMKM dia itu memilih pemilik warga. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya lanjut, tinggal klik simpan. Nah, maka data akan tersimpan. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi ini. Mungkin ada beberapa yang saya kurang menjelaskan atau ada beberapa kesalahan dalam melakukan codingan atau tadi git pull yang mungkin belum sempurna. Nah, mungkin di sini saya sudah menjelaskan semuanya. Dari apa ada 3 poin tadi. Yang pertama itu ada CRUD user, terus yang kedua itu ada pembuatan seeder, yang ketiga itu ada git push git pull yang ada pada always.net. Nah, mungkin saya akan akhiri penjelasan atau video saya saat ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan, terus ada juga tadi mungkin ada error yang terjadi atau penjelasan yang kurang jelas dan atau masih terbata-bata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.